Pasukan hormat gerak. Nggak dari skenario lagi. Nggak ada. Iya. Tegap gerak. Kita hormat ke siapa? Ini ada. Oh, sini. Sudah Oke. disiapkan bendera merah putih. Iya. Tentunya. Kaget saya. Kaget. Tapi kan kalau enggak juga ketemu sama komandan atau kolonel juga susah. Harus. Siap. Kalau gua biasanya kalau ketemu tuh periksa kelengkapan 1, 2, 1, 2 gitu. Bebe. Kalau saya ketemu biasanya periksa kelengkapan juga, tapi kelengkapan rumah. Lemari ada. Oh, lemari ada akhirnya ya. Tadi belum beres tuh. Apa tuh? Biasanya kalau bisa hormat gerak, Ya. tegap gerak, istirahat di rumah, gerak. Bobo dong. Ini mau izin militer hari ini. Aduh. Mohon izin. Mohon izin sih. Iya, kalau mau bicara harus mohon izin. Oh iya, mohon izin. Maaf ya. Iya. Berarti tadi kita nggak pakai mohon izin. Iya. Tadi dengarnya mohon izin. Mohon izin. Istirahat di tempat gerak begitu. Di rumah. Iya, betul. Tadi saya dengarnya istri di tempat. Oh. Istri di rumah. Istri di rumah. Istri di Istri di tempat rumah. Iya. gerak. Oh iya. Saya apa saya yang salah dengar? Enggak. Betul ya? Betul. Iya, mohon izin mau bernyanyi. Mohon Semua kata harus pakai mohon izin. Harus, Mohon harus, izin harus. kita mau Mohon nyanyi. Mohon izin kita udah siap. Mohon izin. geser sedikit Bunda Marianya biar kelihatan. Takut kesenggol. Ini sengaja kita mengenakan tema merah putih. Betul. Hari kemerdekaan, bulan Yes. kemerdekaan. Yes. Dan kita akan menyanyikan lagu Bendera. 1, 2, 3, go. Hey. Biar saja ku tak sehebat matahari, tapi selalu ku coba tuh menghangatkanmu. Biar saja ku tak setegar batu karang, tapi selalu ku coba tuh melindungimu. Ku pertahankan kau demi kehormatan bangsa. Ku pertahankan kau demi tumpah darah Semua pahlawanku. Merah putih teruslah kau berkibar. Aduh kan kepukul. Di ujung Yang tertinggi di Indonesia tuh ini. Merah putih teruslah kau berkibar. Di ujung yang tertinggi di Indonesia tuh ini. Merah putih teruslah kau berkibar. Akan selalu menjagamu. Aku selalu menjagamu. Mohon izin selesai. Iya. Ini harus pakai mohon izin ya? Udah enggak ya? Udah enggak. Selamat datang di Rumah Nani edisi kemerdekaan. Mereka. Coba semuanya dulu. Merdeka. Asik. Bisa aja si Pitung nih. Si Pitung tuh pahlawan nasional nggak sih? Bukan ya? Daerah dari Betawi. Betawi. Kan? Nggak tahu kalau udah Oh. diangkat jadi nasional. Iya, tapi kan dari daerah ya. Soalnya kan melawan company. Betul. Si Pitung tuh. Overdomo dia. Kalau kata orang bukan Belanda lawan overdomo. kompani ya? Hah? Kalau lawan kompani sih Ada dong. MC yang saya biasanya tahu, lawan kompani. Mohon izin. Mohon izin. iya, mohon izin. Yang saya tahu itu yang namanya Pitung. Pitung motor. Hah? Motor si Pitung. Motor si Pitung. Zaman kita tahun nggak ada. 70-an. Aduh. Om Step. Pokoknya kiblat 70-an kita ke Om Step. Tolong Om Step. Hari ini kalau dari tadi bingung, ada yang mohon izin, Ya. Bapak Ibu dan juga umat sekalian. Ya. Perkenalkan di hadapan kami sudah hadir. Saya akan bacakan dulu nama lengkapnya, ya. Beliau ini adalah seorang Romo, tapi kolonel. Serius. Serius nih. Romo Oke. Kolonel Sustitik Yosep Maria Marcelinus Bintoro Esfil MSC Projo. Oh, Ini Projo. ada NRP-nya. Nomor registrasi pegawai. Enggak, NRP kan? prajurit kali. Kan P. Gimana kalau kita tanya? Sok menerka-nerka. Oke. Selamat siang dan selamat datang nih untuk Romo Yos Bintoro.
Mantoro. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang para pemirsa. Nah, kalau di Asik. YouTube itu harus selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Selamat pagi, siang, sore, malam. Asik. Penuh semangat. Ah, Ini dia. ada nuansa-nuansa militer ya. Bajunya juga. Bajunya juga militer. Kita manggilnya pastur atau pak. Kan di militer pak kan biasanya kan. Betul. Kita samanya pastur ya harus karena kan memang seorang pastur. Betul. Pastur Yos. Pastorius. Di saat yang sama berprofesi sebagai anggota militer juga. Militer juga. Gue dari dulu pengen banget tuh jadi anggota militer. Cuman tinggi badan ya kurang. Bukan. Tinggi pasti. Bajunya gue nggak siap, harus ketat. Gak suka ya? Nggak gombrang. Baju militer tuh nggak ada yang loose kayak gini. Betul. Kalau Semuanya loose tuh pasti gitu. karena kan harus juga bisa menjaga postur, Betul, ya kan bajunya betul. kan. Ini bukan postur, pastur. Oh, iya. Selamat datang Pastor Yos di Rumah Noni. Akhirnya kita bisa datengin juga Ya. seorang pastor yang juga merupakan seorang anggota TNI. Oke. Ini kalau boleh Thank you. tahu dari Kesatuan atau mana angkatan nih? mana sih pastur? Kesatuannya angkatan ya. Angkatan tuh Matra. Oke. Matra ada darat, laut, udara. Mhm. Saya dari angkatan udara. Oh, dari Waduh. bajunya ini Nah, warna ini Ya, ya. kesatuannya biasanya dari sini nih. Nah, di sini ini Itu apa, kesatuannya adalah di Mabes Angkatan Udara. pastur? Mabes Angkatan Udara. Ya, Oke. Mabes SAU atau Mabes TNI AU ya. Lalu di sini Oh. adalah satkernya, satuan Satuan kerjanya. kerja. Ya, di sini ada tulis Disbintalit. Nah, Itu singkatan apa? Disbintalit. Saya banyak Dinas- banyak singkatan nih. ya benar banyak Banyak singkatan kalau Ya, di dunia militer. Dinas Dinas Pembinaan Mental Ideologi. Oh. Kalau dulu kita pramuka kan regu ya. Kalau saya dulu binturong. Oh, Ada regu binturong nggak sih? kalau binturong itu lo berarti dilindungi Son. Iya, dilindungi. Nih, aku agak meragukan. Kenapa? Pramuka tuh regunya udah jelas. Ah. Kalau Kan hewan. penggalang hewan. Hewan. Binturong nih hewan. Nah, itu untuk yang laki-laki. Betul. Yang untuk perempuan apa? Aku eceng gondok. Tanaman, betul. Tanaman, bunga. Bunga. Enceng gondok Iya. bukan bunga. Oh, bukan. Itu daun, Daun. Ah. Jadi dulu Tahu dong. biologinya di mana nih SMB-nya? Nah, lo Son. Itu menurut klasifikasi, Iya, klasifikasi. menurut Siaga. Carlos Linnaeus. Mohon maaf nih Pastor. Jadi kok melenceng nih. Kami berdua ini mohon maaf nih. Ada muka-muka IPA memang. Emang ada muka-muka Nggak ada. IPA? Nggak eksakta muka kita. Kan nggak ada, mukanya nggak bisa nih. Nah, kalau ini gambar apa nih, Pastur? Ini Kesatuan. lambang logo dari TNI Angkatan Udara. Oke, Untuk sama yang di Mabes, semuanya. untuk yang di Mabes. Oh, Yang untuk di Mabes. Jadi logonya ini yang namanya tadi yang dibilang kesatuannya. Iya. Biasanya di sini. Kalau semboyannya, gue yang paling melekat tuh Jals Peva Jaya Mah. Wah, AL itu kan paling angkatan melekat. laut. Paling Itu melekat. kita jaya di laut. Kalau gitu. udara apa sih, Pastur? Swabuana Paksa. Swabuana Paksa. Sayap tanah air. Sayap-sayap Biasa. tanah air. Ini banyak banget ya istilah Betul. dan juga tentunya juga logo, lambang. Ini Ya. kan Nah, di Mabes logonya aja. juga sama burung Garuda. Nah, Oke, sekarang pertanyaan saya, burung Garuda kita itu menolehnya ke kiri apa ke kanan? kanan. Nalo, enggak. nalo, Kan? Kanan. dicek nih, Mau cari dicek, burung Garuda nggak dicek, ada. dicek. Mohon Dari izin. arah mana nih mau nih? Nggak ada. Burung Garuda. Pastor, Ayo, mohon ada yang maaf, tahu? Pastor. Ini ya. Dari arah mana lihatnya? Yang tetap dari arah depan. Angle Kalau dari arah, Angle-nya. kalau dari Angle kita depan, lihat ya. ke kiri. Ya kan Kalau arahnya. burung Garudanya Kan ke kan kanan. ya. Nah, ke kanan betul. Betul. Jadi itu namanya arahnya ke kanan. Pertanyaannya Ada lagi pertanyaan. dalam kalau bahasanya tukul pirtinyi ini. Pirti ini, pirti ini nih. Bisi iji pistir. Piti pistir. Kenapa kok ke kanan? Ayo. Salah bantal. Salah Anda. Iya, jadi dia kan bisa nengok kiri. Gue kasih sepeda nih. Ampun. Kenapa burung Garuda menghadap ke kanan? Iya. Biasanya itu kalau bikin ini ya, Apa tuh? kalau aku denger contoh dari Ya. salib aja gitu ya, tanda salibnya kan dalam nama Bapa dan Putra Dan dan Roh Kudus, kiri ada dulu. dia Roh Kudus itu memimpin dari yang buruk ke yang baik. Baik. Ah, Apakah sama? Apakah kanan Ada- dianggap kebaikan? Ada filosofi itu. ya kurang lebih kurang tepat. Gua udah seneng Son. Diperhalus banget ya. Soalnya Pancasila tuh bicara soal ideologi. Betul. Ideologi. Iya, iya, Nah, iya, ideologi kita itu bukan ideologi kiri. Oh, kita Ya. ideologinya kanan ya. Kita ideologi kiri karena dianggap bahwa kita itu mau menjaga tadi sebetulnya yang benar. Yang benar. Dan benar itu diasumsikan ya, kanan. kanan itu diidentikan dengan hal-hal yang baik, Yang baik. kanan. Oke. Nah,
Tirtinya ini. Kedua Tirti ada ini. lagi, udah 3 pertanyaan. Kenapa kok yang di angkatan udara burungnya itu malah ngadepnya ke kiri? Oh, kita Mau baru nyebrang tahu. nih, mau nyebrang. Lihat dulu dong, lihat dulu dong. Jalannya udah aman, Kiri kiri. kanan. Kenapa ya kan? burung Garudanya yang lambangnya di TNI Angkatan Udara kok ke kiri? Apakah karena kalau TNI Angkatan Udara itu kan bermain dengan Apa? langit, Langit. begitu biasanya akan Nah, melihat nah. Salah Salah. juga. Ayo, benar. Langit. bermain dengan langit, Kiri. Mainnya dan langit. biasanya matahari itu terbit dari timur. Nah, cocok. Benar nggak? Ini baru tepat. Enggak, Jadi- beneran lu Bener Basur, nggak? salaman bener. Bener, salah betul. Oh, deg-degan. Enggak salah, gua gerejanya di Lanut Sulaiman. Kalau bener berarti gua baru mau ngomong. Itulah kenapa baretnya Paskas warnanya oranye atau jingga. Oh. Karena jingga itu kemerahan pada saat terbitnya Sunrise. matahari. Iya. Oh. Pada saat mereka mau melaksanakan namanya tugas operasi penerjunan udara. Oh, ada filosofi. Itu ada filosofinya. Di pagi-pagi kita harus sudah serangan cepat dan kilat. Maka namanya pasukan gerak cepat. Oh, kalau kita kan pasukan gerakan hajat ya. Kalau ada hajat, kita tuh gercep. Ngangkat piring, ngangkat makanan. Kalau saya mah bukan Pasukan piring ya, hajat. Pak. Apa? Kwitansi. Catering. Kalau warna biru, Pastur. Warna biru ya jelas Langit. lah, langit. Itu maknanya lebih ke langit ya? Maknanya langit. Angkatan darat kan hijau coklat ya. Hijau coklat, hijau tua sekarang ya. Hijau tua ya. Ya. Dan memang udah sekitar 40-50 tahunan lah. Kan udah tua maka hijaunya. Kalau hijau muda ya 20-an lah. Katanya kan kalau hijau lalu agak gelap-gelap tuh Iya. punya wibawa. Gitu. Waduh. Dan bisa menyamarkan kalau lagi berperang. Ya. Iya. Ih, ngomongin perang takut, Nat. Takut ya. Gue salah satu yang nonton film perang, saya tuh seneng tapi takut. Senengnya adalah bersyukur kita tidak di zaman itu. Betul. Takutnya kalau nanti kejadian lagi, coy. Iya. Harus Itu. wajib militer kan Anda. Wamil, iya, harus wamil. Oke, dan hari ini kita ngobrol sama Pastor Rios ini adalah sesuatu yang kita berdua sendiri sebenarnya sudah lama ya pengen ngobrolin Not ya. Betul. Karena di lingkungan umat sendiri juga mungkin ada yang bertanya-tanya nih. Pasti. Oke, kita mulai dari pastor sehari-hari berkegiatan berkarya di mana? Di gereja kah atau di kedinasan nih, pastor sehari-hari? Pada pokoknya Aha. saya itu punya 2 tuan. Oke. Ada 2 tuan, oke. Hmm. Kita 2 pimpinan sebetulnya. Oke. Satu pimpinannya itu adalah tentunya gereja Katolik Oke. di bawah uskup. Maka ketaatan saya tetap pada uskup. Yang utama. Yang utama di keuskupan. Dua-duanya mesti harus Oh, ditempatkan pada seimbang. tempat yang utama. Oke, oke, Nah, oke, itulah oke. yang pintar-pintarnya kita, pandai-pandainya kita yang namanya berdiskresi, Hmm. membedakan apa namanya hal mana yang kita anggap prioritas sesuai pada saat dan situasi. Oke. Ya, itu. Jadi yang pertama di bawah keuskupan. Nah, Nah, satunya di bawah keuskupan, keuskupan Keuskupan mana mana nih? umat Katolik di lingkungan TNI Polri. Ini sebetulnya sudah terjemahan bebas Aha. supaya tidak sulit untuk bisa Oke. menyampaikan dalam bahasa Latin. resminya dari Tahta Suci Vatikan adalah Ordinariatus Castrensis Indonesia. Oh, yang di bawah Nah, di- ini harus pelan-pelan nih karena Iya. orang bisa kami sosolen gitu loh kalau ngomong. Gimana kami apalagi ngomong sosolen? kastengel tadi. Nah, itu dia. Itu namanya kami sosolen itu, ya kan? Nah, kan? Ordinariatus. Castrensis Indonesia. Itu artinya apa, Pak? Jadi ordinariat itu sebetulnya seperti keuskupan ya. Aha. Jadi pemahaman koordinat dalam bahasa sudah ada juga di dalam kitab hukum kanonik ya, Oke. yang sudah Oh, ada. dalam gereja Katolik itu kan diratifikasi, diresmikan penggunaannya sejak tahun 1917. Oke, wow. Oh, ini perlu nih. Sudah, untuk- ya. Ini Jadi ilmu sebenarnya juga ada sebetulnya ada alasan atau juga tanggung jawab sejarah. Oke. Sejarah gereja juga dan sejarah dunia, Mhm. termasuk juga sejarah keindonesiaan kita. Nanti saya akan cerita. Iya, 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 iya. Semoga kita akan sampai ke sana semoga nanti bisa ya. singkat padat ya, Betul. dan juga mengena. Gitu. Nah, tadi Ya. balik lagi ke awal, berarti yang pertama di bawah keuskupan yang nanti akan kita bahas lebih dalam. Satu lagi di bawah. Ordinariat ini tadi supaya nanti jelas ya. Ya. Ordinariat itu adalah keuskupan. Oke. Castrensis itu adalah militer. Oh, Castrensis Castrensis itu Ya. militer. Ya, Ya, Castrensis. keuskupan Militer, militer, bahasa yang mudah Ya, kita singkat ya. Ya. Hmm. Tetapi Oke. kan nanti bingung ya keuskupan militer. Nanti saya akan juga Ya. sampaikan juga sejarahnya nih. Ya. Iya, iya. Kenapa kok bisa ada di Indonesia begitu Mm-mm. ya. Nah, itu yang satu ya. Yang satu. Maka disebut ada di Indonesia. Oke, Betul. tuan yang pertama nih. Tuan yang pertama. Oke. Yang kedua, Tuan yang kedua ada di ya tentunya di TNI.
Oke. Karena kan sudah pakai ini kan ada tulisannya ada Ribut. TNI. TNI. Tentara Nasional Indonesia, Bro. Ya ampun, Son. TNI ada yang baru lagi sama gue bikin. ini. Kan bahasa TNI. Inggrisnya TNI gitu kan. Mohon maaf kalau anak lama ABRI. Gitu kan. Tentara Rakyat ABRI TNI. bener. Dulu ada loh namanya itu potongan rambut Apa tuh? Cepak Abri. ABCD. ABCD Iya. betul. Lu tau nggak? Tahu. Apa? ABRI. Bukan. Bukan ABCD itu bagian depannya tuh. ABCD itu kan? Bukan. Oh beda. ABCD itu abri bukan cepak doang. Iya. Oh, ABRI bukan cepak doang. Iya. Jadi bukan abri tapi cepak. Nah, Oh iya Nah, iya. Ya ABCD. jadi relate nih Son, kalau misalkan jadi orang tua terus Iya. nyukurin rambut anaknya, pengen cepak. Iya. Sebenarnya disangka tukang cukur, oh ini bapaknya pengen anaknya masuk ABRI. ABRI nih. Iya, iya, Ternyata iya, bukan. Supaya ABCD anaknya aja. kuat menghadapi tuntutan kehidupan di masa yang akan Oh. datang. Enggak, Pak, tolong Pak. Nanti di ini apa namanya? ABCD gitu. ABCD, Jadi ya. abri bukan cepak doang. Soalnya Ngerti tuh. Waktu itu tukang sih cukur. lebih ke Keanu Reeves ya. Kalau cepak itu kan. Keanu In dong. Keanu Keanu In gitu. Oke, Iya, jadi berarti ada dua ya. ada dua. Ada dua tuan, ada Aha. dua pimpinan yang harus juga sama-sama saya siapkan. Di sini saya datang ke sini harus ada surat perintah. Dari dua-duanya. Oh, enggak, kalau yang dari gereja kan udah dengar. Tapi yang Dari namanya murid, tentara itu oke. mesti rigid ya. Iya, iya. Kemanapun Betul, betul, betul. jalan itu, apalagi Surat sudah tugas. keluar dari garnisun, sudah keluar dari kesatrian pada Iya. jam dinas. Maka ini kan jam dinas pakai Iya. pakaian begini. Harus ada dinas. laporannya. Oh, boleh saya lihat Oh. suratnya Pas? Ada. Wani ya. Wah. Wah. Berani. Son. Nah, Wani Piro. enggak, sekarang semuanya sudah serba terbuka. Digital. Ya, betul. Transparan. Oh, oke. Karena harus ada transparan, kredibel Ya. dan akuntabel. Iya, Gitu. iya. Harus. Namanya good governance kan. Nah, iya. Yes, good governance. Nah, Pastor, ini- ini lebih ke militernya itu administratif atau lapangan sih tetap Pastor sendiri? administratif dan sekarang kan lebih ke staffing ya, Ya. sekarang Oh, staffing. staff, Tapi oke. pernah jadi saya termasuk yang beruntung karena kan biasanya di di tentara itu yang paling penting dia ada di tempur. Saya pernah di pasukan ya istilahnya ya, Oh, di di pasukan. operasi ya. Oh, oke. Saya waktu di Timur Timur saya pernah. Jadi saya ini veteran Timur Timur. Oh. Waduh, tahun berapa Sekarang sih, Timor Pastor? Leste 98 99. Dulu Pastor. Lalu yang kedua di pendidikan. Oke. Jadi saya dosen selama berapa tahun ya? 20 tahun saya dosen ya. Oh. Lalu yang ketiga staff. Nah, Ya. staff itu ketika apalagi sekarang di mana namanya Ya. saya 4 tahun kemarin di beda ya di Mabes TNI Aha. di bawah Panglima. Nah, baru 6 bulan ini saya lebih kendor pekerjaannya, lebih kayak di parkir gitu ya. Oh, Karena tidak ada oke. tugas fungsional maupun struktural, tapi 4 tahun yang lalu saya masuk struktural. Oh. Berat memang, artinya ya memang tanggung jawabnya lebih besar, ada pengelolaan Oke. anggaran juga, gede juga pengelolaan anggarannya. Jadi pernah di pasukan, pernah di lapangan, Pernah di pasukan pernah di lapangan, pasukan di lapangan, pernah di pendidikan. akademik juga pernah. dan sekarang belakang staff, meja. Sekarang belakang meja Soalnya staff. kalau di depan aneh dong, kan harus di belakang. Kalau kerja depan mejanya di belakang. Iya benar. Mau Kerjanya nulis di susah, mana? gini kan susah. Pastor, kalau misalkan boleh tahu kan ada tugas kantor, ada juga tugas gereja nih begitu ya. Tanda kutip yang memang dua-duanya harus diurus juga nih, Pastor. Kira-kira kalau Bahkan sekarang setelah saya di Jakarta bukan 2 tapi 3. 3, berarti stay Nggak tahu satu, juga, stay Jakarta ya, biar Hmm. umat juga nggak Ya, salah jadi paham. selain saya menjadi bahkan ya baru kali ini dalam tahun 49 nanti saya cerita tentang sejarahnya Oke. OCI sejak tahun 49 Heeh. sampai saya tahun 2019 memang waktu itu ditarik sama Panglima TNI. Mhm. Tapi atas izin Bapak Uskup juga. Jadi di depan Bapak Uskup Panglima mengatakan, "Ini Romo ini dulu anak didik saya. Boleh nggak saya pakai untuk tugas saya di Mabes Oh. TNI?" Hmm. Apalagi dulu ada persoalan kan ya stunting di Papua, Ya. di Merauke loh. Oh, Saya kok berhubungannya ketika saya siapkan yang terbaik dengan kapal terbaik kan Angkatan Laut punya Armada. rumah sakit terapung. Ya. iya 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 iya. Sekarang ada 4, luar biasa. Nah, kasih dokter yang terbaik. Nah, waktu itu di Merauke di tempat stunting itu, kok saya ketemunya Romo-Romo. Saya ingat saya punya dulu murid Mhm. karena beliau dulu menjadi perwira penuntun saya, jadi Oke. coachnya saya. Mhm. Aha. Boleh nggak? Saya ingat Bintoro, bisa nggak? Maka ada Romo Kardinal, dia bilang begitu. Bisa nggak Romo itu ikut saya di Mabes? Nah, lalu Romo Kardinal, saya sudah menyerahkan Romo Yos untuk TNI, silahkan gitu. Hmm. Maka saya dari pendidikan yang 21 tahun. Ya. Iya. Padahal sebenarnya di suatu tempat itu ya
maksimal 3-4 tahun tuh udah, atau 6 tahun lah. Sudah harus. Nah, saya saya dipindah-pindah aja Hmm. dari mana-mana gitu. Tapi di tempat di AAU Hmm. jadi apa gitu kan. Kenapa? Karena mereka butuh betul Oh, adanya oke. rohaniwan. Ente mau apa, katakan begitu, tetap Anda menjaga karakter untuk taruna-taruni di Akademi Angkatan Udara. Artinya dari semua agama ada selain pastor? Ada. Ada memang dan Ada. masuk ke Dan, dalam organisasi ya. militernya. Dan artinya kan bukan Jos Bintoro, tapi gereja punya kontribusi positif Iya. untuk iya, pendidikan iya, iya. calon pembentukan pemimpin masa Oke. depan. Jadi bangsa. mentalnya juga terjaga Iya, nih. karena di situ adalah center of excellence ya. Iya. Jadi kalau kita di gereja itu kan seminari gitu ya. Oke. Betul. Aha, Nah, seminarinya tentara di Akademi Angkatan. Hmm. Oke. Jadi bukan not knowledge but value. Keren Value, kan? iya, iya, iya. Jadi bukan jadi kita bukan mendidik hanya pada pengetahuan-pengetahuan Oke. saja, tapi pada value, pada karakter. Pastor, kita tarik mundur nih ya, Betul, dari awal betul. aja nih. Secara organisasi Hmm. ada yang namanya keuskupan militer. Mungkin buat yang awam saya sama Nodi, keuskupan ya keuskupan yang kita kenal nih ya di Betul, Bandung, Jakarta. Ya. Nah, ini secara organisasi dia ada di mana letaknya dan sekalian sejarah kali ya Pak Surya waktu itu. Oke. Gimana bisa ada keuskupan Tadi masih militer? ada belum lengkap karena saya Oh, masih bilang ada. 3 Oh, oke. tugasnya saya kan. Hmm. Sampai di Jakarta saya itu di mana namanya jadi diminta sebagai wakil uskup. Mhm. Terus saya kaget, Oke. ternyata selama ini belum ada wakil uskupnya. Yang di militer nih di- maksudnya. Ya, uskup Keuskupan TNI Polri militer. ini. Ya. Kalau di keuskupan biasa seperti Vikjen. Mohon maaf, Vikjen, ya. ini uskupnya siapa nih yang sekalian Yang nanya? sekarang menjadi Uskup Agung Jakarta, sekaligus kardinal, sekaligus ditunjuk oleh Vatikan Tata Suci sebagai uskup umat Katolik di lingkungan TNI Polri. Baru tahu kita ya. Oh, jadi itu jabatan juga Dari keuskupan keuskup dari Vatikan Tata Suci. diberikan. Oke. Yang sudah keempat ya. Jadi uskup yang keempat dari Oke. Tata Suci. Nah, itu yang pertama tugasnya saya. Lalu yang kedua kan tadi masuk di tentara itu, Iya. masuk di Mabes. Mhm. 3, saya diminta. Waktu itu saya yang pertama ini juga diminta Bapak Uskup. Jadi kamu nanti jadi wakil saya. Kaget saya. Ternyata sebelum ini belum pernah ada. Vikjen, Oke. posisi Vikjen ini belum Ya, pernah ada Belum sebelumnya. pernah ada. Belum pernah ada. Jadi, Baru Pak Surus yang pertama, Pak Surya. iya. Jadi kan saya bertanya, saya harus apa ini gitu Iya, kan. apa tugasnya gitu. Oke, terus yang kedua saya di tentara. Jadi masuk di struktur. Oke. Iya. Jadi apa ya, kalau di ukurannya apa sipil itu eselon 3. Oh, oke. Dikasih mobil, kasih mata jabatan Ah. gitu. Karena jabatan di ini Ya, struktur. Ya, struktur. Saya ada pertanyaan cuma nanti ya. Iya, Sony iya, dulu iya. tadi lanjut dulu. Disimpan dulu. Ya simpan dulu. Lalu yang ketiga, Iya. jadikan pastor paroki, pastor stasi yang kemudian suruh jadi siapkan jadi paroki. Jadi 3. Sehingga saya di sini juga harus bagi tugas sama paroki. Oh, di Paroki- Jakarta juga. paroki mana? Jakarta Pastor? di Paroki Halim Perdana Kusuma. Oh, oke. Memang kawasan Ya, juga kan seperti di sana kalau ya. di sini ada Margahayu gitu Margaya, ya. iya. Mohon maaf, Oke. daerah saya Pak. Oh iya, Anda Lanut ya. Lanjut. Iya, benar sana. Gitu. Oke, Pastor, berarti dengan jabatan 3 ini semuanya memang keseharian Pastorius Dengan adalah saya, di iya. 3 Iya. bagian ini. Exactly. Salah satunya yang hari ini mau kita cukup perdalam Tadi. ya notnya ini nih, Betul. keuskupan militer ini. Yes. Oke. Lu mau masuk gimana nih? Mundur dulu. Tadi, Oke, tadi kan kita udah mundur. Sony, ya, benar. dibilang Mm-mm. ada keuskupan-keuskupan lain nih. Iya. Ya seluruhnya sebenarnya ada 38. Iya. Termasuk ini. Oh, ini sudah salah satunya sudah Salah di satu. dalam. Jadi ya? Oke. ada Keuskupan Bandung, Keuskupan Agung Jakarta, Jakarta, Keuskupan iya. Purwokerto, Agung Solo, Semarang. ya. Solo kagak ada, Bro. Enggak, di Solo itu dekat Semarang maksudnya. Enak lo ngeles. Pintar ngelesnya. Iya. Beda dikit lah. Iya, di 2 jam Solo doang. Semarang. Nah, ada satu yang nggak punya teritori kan, semua Oke. ada teritorinya kan, ada Iya. batas. Ini teritorinya sejauh Sabang Merauke, Hmm. Rote Miangas. Waduh. Oke, Rote Selatan Bahkan ya. bahkan juga teman-teman yang lagi tugas misi pemeliharaan perdamaian sebagai pasukan peacekeeping gitu ya, sebagai peacekeeper ya. Ya. Itu juga menjadi bagian dari tugas saya. Dan ya saya juga kemarin bikin aturannya waktu saya di Jakarta di Mabes, saya bikin bikin teman-teman namanya Oke. Timpok ya. Itu purnawirawan termasuk menjadi tugas dari pembinaan mental. Sehingga Purnawirawan ya. iya, Sudah jadi tidak aktif ya, tapi masih. iya, karena kita tetap the old soldier never die. Wah, bener nih. Artinya iya, artinya iya. kita juga membina gitu Hmm. kan. Karena juga sebenarnya ada fungsi, meskipun kita ada undang-undang TNI tahun 2004 Hmm. nomor 34, undang-undang nomor 34 Oke. undang-undang TNI. Mhm.
Itu juga sudah diatur. Jadi kita turunan. Jadi termasuk ya menggalang ya istilahnya ya Oke. para apa ya. Maka kenapa ada para veteran-veteran itu tetap kita juga perhatikan. Nah, ini kan juga orang-orang yang tidak boleh kita selesai kita Los kita begitu. Iya. lolos ya. Tapi kita juga hadirkan juga untuk pembinaan-pembinaan. Jadi bisa ada impact di masyarakat ya ketika sudah berbaur That's kembali right. dengan Saya masyarakat. kira itu. Betul. Nah, lalu keuskupan ini memang menjadi keuskupan yang khusus gitu ya. Ada keuskupan umat Katolik di lingkungan TNI Polri tadi. Selain yang 37 masuk di dalam undang-undang dari Kementerian Dalam Negeri tahun dulu namanya Depdagri. Depdagri. Ya, Oke. departemen dulu. Oh iya, Bapak Yogi S. Mehmet dulu tuh Iya, betul. dalam negeri. Gila loh. Kabinet Oh, Pembangunan keren. 6. Gila loh. Cuman itu kabinet yang dia hafal. Cuman itu Pak Ali Alatas Menlu, Min Sugandi, anak lama semuanya di sini. Kalau Om Sema dari zaman ada Malik. Iya. Kops Kantipnya siapa? Kops Itu bahasanya udah Saya cuma taunya Kamra. Oke. Nah, itu jadi sampai di Tadi mana tadi? apa seluruh Indonesia katanya gitu kan. Oke, jadi itu dari Kementerian Dalam Negeri. Depdagri. Itu sudah Depdagri. ada. Jadi apa namanya nomenklatur. Nomenklatur. Ya, jadi apa keuskupan-keuskupannya di Indonesia di bawah KWI. Jadi ini Oh, juga di di bawah bawah KWI. iya, dia di bawah KWI juga gitu. Oke. Oke. Tapi ini kan harus dijelasin Iya. ya. Selama ini yang menjadi jubirnya itu minim gitu loh. Karena juga ya karena apa namanya pemahamannya belum cukup apa holistik ya, belum That's it. Tapi komprehensif. ada yang punya tanggung jawab khusus untuk mensosialisasikan ini di dalam. Sekarang baru 2 tahun terakhir ini. Oh. Jadi ini termasuk salah satu kesempatan terima kasih dari Komsos Keuskupan Bandung menyediakan fasilitas untuk menyampaikan karena ini Iya. jadi yang diminta kenapa saya jadi wakil uskup salah satu apa namanya tupoksinya Iya, iya. tugas pokok dan fungsi ini Oke. adalah untuk mensosialisasikan. Oke. Lalu menghadirkan juga sebenarnya interconnected ya Oke. antara keuskupan TNI yang de facto ada, de jure-nya belum. Oh, de jure-nya belum ada nih. Ya, ini kan tadi ngomongin soal Kementerian Iya, Dalam iya, Negeri iya. sama TNI sama polisi. Iya. Ini ada Polri-nya juga nih. Ya kan? TNI dan Polri, betul. Nah, iya. kenapa kok TNI dan Polri? Karena dulu waktu asal muasalnya Iya. Angkatan Perang Republik Indonesia. Iya. Zamannya pertama tahun 49, tanggal 25 Desember bulan dari Bapak Suci. Itu pun bergayung sambut lah. Oke. Karena November tahun 49. Nah, ini sekarang mulai sejarah nih. Oke, oke. Awalnya tahun November 49. November 49. Oke. Pada saat itu yang menjadi Menteri Angkatan Perang Iya. adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Oke. Itu teman main gundu kan Son dulu. Ini galasin. Sekarang kalau saya dulu nama aslinya dulu siapa? Om saya pengen tahu. Om Seba kakak kelasnya. Oh iya. Namanya Doro Jatun. Oh, Doro Doro Jatun. Nah, Doro Oke, Jatun oke. jadi Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Nama 9. kecilnya Doro Jatun. Oke. Ya, maka waktu main gundu ingat gitu ya. Iya, iya, Kenapa gundu gitu? Kaleci gundu. Nah, Oke. mengeluarkan surat untuk menghadirkan membentuk namanya unit perawatan rohani Oh. di TNI. Di Dulu lingkungan namanya TNI. dulu namanya Angkatan Perang Republik Indonesia. Oke, Iya. betul. Yang TKR, TRI Iya, gitu. kan berubah tuh nama-namanya. Nah, lalu namanya Angkatan Dan Perang Republik Indonesia. Iya. Dan dalam Angkatan Perang Republik Indonesia pada saat itu polisi masuk. Disatukan saat Satu kan. itu. Nah, polisi lalu masuk, kan betul, ya, lalu apalagi menjadi ABRI. Iya. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Pangapnya itu ada Kasau, Kasal, Kasat, Iya. dan Kapolri. Iya. Itu di bawah. Betul, di bawah. Sejajar di bawah. Iya, Dia iya. Panglima. Panglima. Karena ABRI. Oke. Faisal Tanjung dulu kalau tahun Oh, berapa? ya? banyak. Terus yang Nah, populer tuh Faisal Kalau Tanjung. zamannya saya namanya bukan Faisal Tanjung. Zamannya saya itu LB Murdani. Wah. LB Murdani betul. Lalu yang sekarang jadi ketua partai itu siapa namanya? Itu yang melantik saya jadi Letnan 2. Saat itu. Oke. Nah, maka saya punya teman-teman di kepolisian juga yang bareng-bareng sama saya karena masih namanya ABRI. Dan TNI Polri memang sekarang kan orang mengenal satu kesatuan TNI dan Polri gitu Nah, ya. setelah ada reformasi Iya. 98, lalu dipandang memang dalam negara demokrasi polisi sendiri. Oh, tidak masuk ke. Dia tidak masuk, dia sebenarnya lebih tepat ya ke daerah Kementerian Dalam Negeri lah seperti itu. Iya. Tapi dia mau sendiri sekarang kan seperti itu, ya kan. Lalu ada undang-undang TNI, undang-undang Polri lebih dulu. Iya, betul.
tahun Betul, 2002 Aha. gitu. Lalu TNI baru tahun 2004 dan tahun 2004 undang-undangnya TNI udah nggak ada dui fungsi. Dui fungsi ABRI saat itu Iya. tuh Nggak populer bisa, sekali tuh. nggak boleh. Jadi menjabat, ya. tentara sekarang punya koridor yang lebih sempit, nggak pernah seperti macam-macam dulu di masyarakat gitu ya. Baik. Nah, tapi suasana batinnya ini TNI sama Polri udahlah kita tetap bareng lagi di ini. Maka kemudian di TNI Polri Kuskupan ini Polri masih ikut bergabung. Gabung dengan TNI. Iya, Ya, Oke. gitu. Jadi ada latar belakang Betul. sejarah demikian. Lagian kalau masing-masing juga berarti ntar ada keuskupan Polri, ada keuskupan Wah, TNI. tambah Ini secara bingung. organisasi gemuk Ya. nantinya. Betul. Nah, yang di dalam keuskupan militer itu siapa aja, Anggota Pastor? Ya, semua. tentunya sebetulnya ya umat Katolik di lingkungan TNI Polri. Tapi kan sebetulnya ini kan yang membuat ini kan adalah keuskupan. Oke. Jadi keuskupan ini kan perlu disampaikan gitu. Ya. Ternyata waktu saya pun menggarap untuk kunjungan-kunjungan, jangankan TNI sendiri, ya pastornya ya baru tahu, uskupnya juga beberapa juga baru tahu. Oh. Jadi kan sebenarnya ini kan harus kita sosialisasikan Sosialisasi. seperti ini. Iya. Kalau uskup Bandung mah top. Aduh. Uskup Bandung mah top. Gua gitu. Salam Oke. Dirgantara Iya. dulu nih. Monsinyur, kabar? Ya, Tapi Monsinyur belum nih Anton. mampir ke sini, Monsinyur Anton. Mohon izin. Mohon izin. Oke. Tapi ini Pastor yang jadi pertanyaan yang saya adalah kan di setiap paroki dimanapun juga mungkin ada anggota TNI atau Betul, Polri. betul. Mereka harus mengiblat dalam artian mereka ada di under keuskupan mana nih? Nah, itu Sedangkan kan kalau secara data Ya. dia terdata misalkan di paroki Santo mana? Martinus Ah, iya, iya. misal atau di Santo Ignatius Cimahi misalkan. inilah yang disebut kekasan atau keunikan. Jadi Oke. kita lebih tepat sebenarnya kekasan ya. Dan di tiap negara rupanya beda-beda. Saya pernah kunjungan beberapa kali ke Eropa untuk bisa melihat ya. Beda di sana. Jadi di sana pertama mayoritasnya Katolik, Ya. ya kan? Dan memang munculnya mereka cukup banyak Mhm. di berbagai negara sebagai mayoritas. Bahkan keuskupan punya seminari untuk romo-romo calon pastor militer. Oh, khusus seminar, Iya. seminarinya yang khusus, bukan Seminarnya. pengajarannya ya? Seminarinya khusus. Oke. Jadi mereka punya namanya Castrensis ya, Castrensis Seminarian Castrensis ada di Italia ada. Oke. Nah, Indonesia beda. Jadi Indonesia ini dan sebenarnya nggak perlu harus sama sih. Iya, tidak Ya, usah disamakan. misalnya kalau ditanyakan tadi ya, Vatikan akan tanya sama Bapak Kardinal ya, sekarang Bapak Kardinal, Bapak Uskup TNI Polri, berapa jumlah orang Katolik yang dibaptis? Nggak bisa jawab. Berapa jumlahnya? Karena teritorialnya masuk di paroki-paroki masing-masing. Iya. Nah, maka saya mencoba untuk bisa menjawab ya, sekarang menengahi ya. Kalaupun tidak bisa dalam waktu cepat, tapi saya punya gambaran atau gambarannya adalah bahwa mereka akan perlu diketahui dengan pola yang agak berbeda. Ini yang harus di-sounding nih ke tahta suci. Jadi seperti nanti di Margahayu, di mana di Halim, seperti tempatnya saya. Ya sama seperti paroki-paroki keuskupan-keuskupan lain, mesti ada yang namanya direktorium atau arah dasar. Oke. Yang sampai sebelum ini belum ada. Saya baru merintis. 2020 saya merintis adanya DKP, Dewan Karya Pastoral. Dari yang tentara-tentara dan purnawirawan itu saya kumpulkan. Oke. Dibuat juga surat dari dari Bapak Kardinal untuk menjadi pengemban tugas. Oke. Jadi tugasnya ini bukan tugasnya saya sebagai wakil, sama lah seperti Iya. pengorganisasian gitu. Iya. Harus ada tata kelolanya. Betul. Loh, tapi untuk de jure-nya sendiri pasti Pelan-pelan, belum sambil. Oh, Tapi mereka udah ngelihat, kan karena saya ada di dalam, Aha. ya kan, saya kan juga harus berjuang juga kan. Oke, Nah, mereka sampai pimpinan saya aja, meskipun beliau itu atasan, panggil saya Romo. Iya. Iya Ya jadi disitulah sebetulnya. Kalau mau manggil suster kan bingung. Aneh dong. Nah, Aneh dong. Suster Iya, Yos kan bener. aneh. Biasanya kan ada yang panggil nama jabatan, Ya. ya. Nah itu bilang suster Wah, sih soalnya. Iya. Kan? Ada Aduh, suster. mohon maaf. Wah, Belanda nyerang nih. Aduh. Oke, Pastor, kalau gitu saya penasaran. Goalsnya saat de jure untuk sebuah Jadi keuskupan begini, ini pelan-pelan. ujungnya apa nih, Pak? Ya kan sebenarnya kita ini keuskupan ini kan tidak berdiri sendiri untuk berjalan sendiri, tapi kan Ya. kita harus berjalan seiring dengan baik di lingkungan
gereja-gereja Iya, iya. paroki. Jadi kita tidak kemudian membuat paroki-paroki sendiri. Iya, oke. Kita tetap masuk di dalam pola-pola teritorial, tetapi punya kekasan di mana nanti di situ ada memang kesatuan Iya. atau seperti misalnya di Margahayu tuh mestinya beda Oke. dengan yang ada di paroki-paroki lainnya Iya, gitu kan. Di Halim pun juga nanti akan disiapkan berbeda karena kami sudah membuat PRT-nya, pedoman rumah tangga yang agak beda. Gitu. Bedanya yang gampangnya apa, Sur? Lebih sebenarnya memasukkan unsur. Jadi kan ini kan karya seperti karya kategorial. Oke, iya. Ya kan? Kalau ini, Ya kan? paham, paham. Kalau misalnya di teritorial kan ada karya kategorial apa? Legio Mariae, Iya, betul. BKRI Iya. gitu kan. Lalu ada ISKA atau apa gitu kan. Nah, kita nggak bisa. Kita Oke. sebenarnya lebih tepatnya bukan karya kategorial tapi masuk di dalam dewan harian. Oke. Nah, itu ya kayak gitu kan, ini lagi namanya upaya Ya, kan. Betul. Sehingga nanti misalnya asetnya, ini aset tanah ini kan bukan punyanya gereja tapi diatasnamakan boleh dipakai ya oleh dari TNI. Katakanlah Halim, Ya. katakanlah Margahayu. Iya. Itu status tanahnya bukan punya gereja Katolik. Iya, betul. Iya. Tetapi dipakai oleh gereja Katolik, dikelola dan disiapkan. Nah, itu kan harus ada aturan mainnya. Siapa yang ngatur itu? Siapa yang nyiapkan itu? Orang Katolik yang ada di dalam. Iya. Yang dinas. Iya. Yang aktif. Yang tidak Yang lain aktif. dan tidak bukan adalah saat ini mungkin salah satunya Romo Yos. Nah, tetapi Iya. kan juga yang awamnya. Oh, yang awamnya juga. Yang awamnya juga. Iya, gitu kan. iya. Nah, bagaimana nanti itu dilaporkan kepada koridornya di angkatan yang Oke. namanya Bintal. Oh, bintang. Gitu. Termasuk nih program-program kita yang mau nyiapin. Kita menjadi supporting system. Oke. Oke. Jadi kita tidak kayak negara dalam negara, kita justru mendorong Iya. yaitu pembinaan mental yang ada untuk Katolik gitu. Iya. Nah, pertanyaan yang lebih tajam lagi, mosok sih yang Katolik begini kan bisa bikin iri karena yang lain harus sama dong. Iya, Meskipun betul. beda, kita kan ada hierarki. Iya. Nah itu tadi MOU-nya atau nanti kesepakatannya itu jangan kita sendiri. Oke. Jadi saya waktu di Mabes TNI saya juga mengkondisikan saudara-saudaraku umatku yang Muslim perlu nggak kerjasama sama MUI, Oke. misalnya untuk penyiapan ibadah haji Iya, oke. atau kegiatan Basarnas, Oke. Basarnas, jadi Basarnas, apa namanya Basnas, Basnas. bukan Basarnas nanti. Beda. Beda. Nanti bajunya biru lagi. Iya. Basnas ya. Basnas itu untuk ini, untuk apa namanya, untuk zakat ya, Ya. Oke. untuk zakat. Nah itu lalu juga saya juga berkoordinasi sama di Kuskupan di Jakarta sudah ada berkat gitu kan. Nah ini kan ini masih belum jalan, tetapi arahnya ke sana. Iya, Ya kan? paham. Itu kan yang nanti MUI ya kan. Lalu Iya. nanti yang Protestan mereka ada juga bidang untuk penyiapan apa namanya buku-buku atau kitab-kitab suci gitu kan. Supaya bisa disalurkan, supaya TNI tidak begitu keluar uang cukup banyak, tapi Iya. ada kontribusi gitu Iya, kan. iya, Termasuk donasi. juga untuk nanti penyiapan retret. Oh, oke. Yang Katolik kita juga punya program-program kunjungan uskup ke kodam-kodam, ke dan lantama-lantama, Iya. lalu ke lanut-lanut. Iya. Nah, itu bisa difasilitasi ya nanti untuk Iya. anggarannya ketika memang ada kesulitan kita juga siapkan gitu. Iya. Oke. Sehingga menjadi kolaboratif dan juga menjadi supporting system. Oke. Wah. Nah, ini yang dulu belum ada. Sehingga jalannya sendiri. Nah, dengan begini kan para pimpinan Iya. menyatukan pula dari TNI dan Polri. Bagus nih. Iya. Mm-mm. Tapi Pastor saya ngelihatnya gini ya, kalau mungkin nih dari agama-agama lain ya, Ya. itu mungkin kelasnya atau levelnya apakah badan atau unit, tapi kan kalau yang Katolik ini keuskupan gitu. Itu apa skup Judulnya. yang Ini kan begitu. institusi luar. Heeh. Apa bedanya sama MUI? Apa bedanya oke. sama PGI? Sebenarnya sama. Nah, nanti Kalau ini artinya kan dari luar. Iya. Ya kan? Nah, kita nanti arahnya ke sana. Aha. Sehingga jangan sampai kita kesannya nih kok yang Katolik mau lain-sering enggak. Iya. Karena iya. nah ini sasarannya kita apa? Mhm. Sasarannya kita itu untuk membuat TNI dan Polri ya. TNI dan Polri itu ya punya karakter, punya Ya. watak yang baik, Ya, watak terutama mulia. untuk umat Katolik yang Katoliknya. ada di dalamnya. Iya, begitu iya, ya. iya. Saya pun waktu saya di Akademi Angkatan Udara, saya juga mengajar Pancasila. Saya juga mengajar sebagai tim teaching ya, sosiologi sosial Oh. gitu. Oh,
Ipolexos Buthan Iya. Itu sebagai dasar. Nah, sehingga kan saya juga kepake. Maka Ya. kenapa saya bisa 22 tahun ya saya ada di sana. Bahkan ketika ada seminar-seminar itu yang menyiapkan taruna untuk membuat namanya taskap, membuat cara untuk menuangkan pemikiran, lalu ada problem solving. Karena saya dianggap ya, bukan saya dianggap kamu tulisanmu bagus. Kalau bikin taskap tuh tulisan-tulisan itu easy learning nah gitu ya. lalu saya diminta untuk bertanggung jawab jadi koordinator untuk mereka untuk nanti seminar di mana. Ya. Bukan itu saja, begitu kita ada seminar nih, siapa nih? Itu tuh Romo Yos tuh. Sehingga saya menyiapkan ya seminar-seminar ilmiah juga di Akademi Angkatan Udara. Dan itu campur dong anggotanya. Campur. Pesertanya ya. Campur. Oke. Gitu. Nah, itulah yang ada cerita-cerita yang lucu juga gitu. Saya pernah manggil Pak Jonan nih. Waduh. Ya, Pak Jonan kan. Boleh dong dipanggil ke sini juga, Pak. Oh iya. Boleh tuh. Keren. Wah, iya, keren. Apalagi Politisi. PT KAI bukan politisi. Beliau itu Kan dulu adalah menteri dulu kan ya. Iya. Menteri, tapi Perhubungan. not politician. One politician. He's not politician. Iya. Dia adalah seorang birokrat yang top, Yes. keren ya. Nah, dia menyiapkan PT KAI dan PT KAI kan pusatnya di Bandung. Ya, betul. Udah cocok. Nah, saya pada saat itu saya undang beliau itu. Kan bicara sebagai Menteri Energi kan. Oke. Saya bikin tornya, bikin macam-macamnya, istilahnya tukang masak kokinya tuh saya, karena dihubungkan sama militer. Nah, beliau senang rupanya. Wah, dan tahu saya Romo kan. Padahal di situ saya waktu itu masih letnan kolonel kan. Di situ ada gubernur, ada pada jajaran pimpinan lah. Udah salaman-salaman begitu, terakhir sama saya itu ada saya gitu menghadap ke saya langsung begini. Tugas saya sudah selesai, itu seorang menteri itu. Waduh. Di depan itu. Waduh. Wow. Ger sedang. Lihat ke sebelah ada yang lebih atas pangkatnya. itu namanya ngeri-ngeri sedep. Ngeri-ngeri sedap. Tapi ini pengalaman yang Nah, di situ orang lalu melihat kan. Betul. Dia melihat, oh iya ya, jadi si Romo ini memang punya dilihat beda sama Iya, orang dilihat lain. beda, betul. Meskipun saya tetap ya sama senior tetap hormat dan Betul. sebagainya. Iya. Itulah sebetulnya added value-nya. Added value-nya seorang Romo di dalam lingkungan Nah, TNI. disitulah saya TNI. mengatakan bahwa oh iya ya, kehadiran, dan bukan hanya itu saja ya, saya banyak merasakan kerinduan umat. Dimungkinkan tersapa dengan kehadiran pastor militer organik seperti yang saya alami ini. Kenapa disebut organik, Pastor? Karena ikut pendidikan deh. Sebelum ini belum ada. Jadi saya pertama. Jadi pastor tuh sebenarnya pendidikan dulu Ya, atau saya tentara, TNI? saya pastor dulu. Oh, pastor dulu. Ditabiskan dulu, baru Oke. ditugaskan perutusan. Oh. Jadi saya punya dua format. Format pastor Aha. yang begitu susahnya, Iya. nggak boleh kawin. Terus masuk ke format tentara yang Oke. ya Spartan lah. Iya, Gitu. iya. Tapi kalau saya lihat-lihat sama teman saya yang satu tabisan gitu kok lebih tua dia dari saya. Saya suka diledekin. Romo ini kayak vampir. Lu kenapa? Awet muda. Asik. Asik. Tapi mungkin karena harus digenjot fisik juga kan kalau di dalam TNI, Di betul? Nggak militer tahu deh. tetap ya. Kalau dibilang pikiran juga lebih berat pikiran, tapi kenapa ya? Yang penting happy. Nah, itu dia yang penting happy. Happy adalah obat. Asik. Ini saya belum happy karena saya belum paham makna logo ini nih Pastor nih ya. Kita singgung sedikit setelah tadi kita bicara tentang sejarah sedikit ya. Ya. Ini logo ini ada dua unsur. Ada unsur nasionalisme di sana dengan nuansa merah putih, tapi juga ada salib di sana di atas Ya. dengan apinya. Boleh dijelaskan sedikit Oh, makna macam-macam nih. simbol-simbol ini? Simbolnya Pastor? macam-macam. Aha. Bisa hitungnya satu gitu ya. Ini Oke. yang paling tinggi adalah salib ya. Oke, di Ya, atas Kita ya. ikut Tuhan Sengaja. Yesus salib. Hmm. Nah, kok ada Api ungu. api ungu. Ungu tuh kan warna ya Roh Kudus, tapi warnanya bukan merah. Karena Iya, yang iya. paling kalau kita belajar IPA, Ya. weh, Waduh. Nggak ikutan. IPS. api yang paling bagus tuh warna ungu. Oh, oke. Iya, bukan api janda ya, karena Wah. janda ungu. Warna janda katanya. Kurang ajar loh. Enggak, ini api yang paling mulia, ya kan? Api ungu. Roh Kudus, ya Oke. kan? Lalu menerangi semua emas ini Amin. supaya kita tahu bahwa tugasnya umat Katolik TNI Polri untuk memuliakan. Oke. Ya, seperti itu emas itu warna adalah emas, benda mulia. logam Oke. mulia. Logam mulia. Ya. Tergantung yang berapa gram atau berapa karat. Sekarang berapa sih Antam? Wah, jadi ngebahas itu. Oke, di dalamnya ada Nah, jangkar. Kan ada. identiknya Nah, angkatan laut nih. Ini jangkar, ini pertama, ini lambangnya TNI.
TNI itu ada 3 lambang. Oke. Kalau saya nggak pakai. Oh di ini di Ikat pinggang. Ges- Gesper. pinggang, Gesper. itu ada Sambil lihat. warna begini. Coba. Ini adalah lambangnya Angkatan Darat, Aha. bintang. Bintang, Lalu Angkatan Laut itu adalah jangkar. jangkar. Dan Oh. burung ini adalah Angkatan Udara. Oh, itu gabungan jadinya. Gabungan. Sedangkan yang ini adalah Tribrata, polisi. Polisi. Ya. Oh, karena kan TNI Polri dan Berada semuanya. di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia bermerah putih. Oke. Dan Oke. merah putih itu adalah identitas kita yang berbunyi ya. Kita itu adalah kehormatan bangsa kita. Mhm. Itu adalah identitas bangsa kita, Mhm, ya kan? Itu adalah jati diri bangsa kita, Iya. merah putih. Iya. Yang tadi kita nyanyikan awal, Betul. jangan lupa itu. Iya. Nah, oke. pedangnya itu apa, Nah, Pastor? pedangnya ini adalah sebetulnya kenapa pedangnya tidak terhunus? Terus udah gitu juga memang dia agak nyarung Nembus. masuk ke Ya, dalam nyarum ya. itu artinya kita sebetulnya tentara itu karena tahu perang itu nggak enak. Iya. Kita harus juga menjadi pembawa damai. Oh, ini. Jadi pedangnya Pedangnya itu bukan terbungkus ya, begitu. tetap ya. pedangnya kalaupun ada Hah. itu tetap ada di bawahnya. Gini, kan ada yang dalam bahasa Cicero itu ya, civis pacem parabellum. IPS. IPS. Civis pacem. Kalau kita mau damai, kita mesti siap perang, Oke. gitu. Jadi pertama damai, Oke. Iya. tapi ada pedang gitu Iya, kan. iya, Sama iya. begini kan. Kalau misalnya di Madura gitu kan. Madura. Lah kan, kan ono cak-cae ngono to. Iya. Ya kan? Kalau nggak pakai apa-apa gitu kan. Tapi kalau dia udah ada celurit ini, piye Mas? Oh, Gitu. oke. Enek masalah apa Mas? Oh enggak. Waspada Nah, gitu kan. ya. Tapi bawa celurit gitu Iya. kan. Nah, Nggak diapa-apain, cuman ada gini, piye Mas? Enek masalah apa Mas? Gitu kan. Oh, oke. jadi Karena hanya untuk berjaga. Ya, untuk berjaga tadi tetap ada pedang Iya, supaya iya, iya, menjawab bahwa kita dan pedang ini kan lambang kesatria. Iya. Kesatria itu siap susah untuk negara gitu. Oke. Tapi itu diletakkan di sini. Nah, di sini yang keren nih. Ada per patriam ad ecclesiam. Ecclesiam. Ad itu adalah per itu melalui negara itu kita sampai pada menghidupi gereja. Oh. Nah, jadi kan sebetulnya bahasa lain dari 100%. Wah, Oke. Ya. Per patriam ad Ad ecclesiam. Ad Ecclesiam. Ya, sebetulnya kan dulu kan pro patria ad kan pro ecclesia ad patria gitu kan. Nah, kalau pro itu kan hanya untuk gereja. Nah, tapi saya mau menghadirkan kerap kali kita lupa bahwa kita itu hidup di dalam keseharian, Betul. ya kan? Tapi Bernegara kita, juga. Bernegara itu kan ya kita diajak untuk cinta tanah air. Iya, Nah, ini iya, penting. iya. Seperti bulan Agustus ini, Aha. ajaran sosial gereja itu adalah cinta tanah air. Ya. Kita jualannya ini, makanya kenapa ada Romo tentara gitu loh. Supaya jualan bukan jualan ya apa ya Citranya. menghadirkan Mhm. bahwa kita itu mau cinta pada tanah air sebagai salah satu yang paling pokok dari ajaran sosial gereja dari hidup beriman. Oke, bela negara. Bela nih berarti. negara. Romo aja bela negara, masa kamu enggak? Nah, Iya. kan ya. Kita Bikin bajunya. Kita masih bela Sapira sejauh ini kan. Waduh, Pastor. Bela Sapiranya aja udah kayaknya Kayaknya udah. perlu minum deh. Kayaknya biar fokus. Biar Boleh, fokus. Pastor minum, Ya, Pastor. bela negara kita bela Ya, Sapira. dia nggak fokus nih. Aduh. Tapi ini kan banyak Son gitu kayak anak-anak muda yang memang ternyata juga ngomong cinta tanah air hanya di. Mohon izin. Wah, silakan. Saya bingung balasnya kalau udah mohon izin. Sementara kita tadi blak. Pastor sekali mau izin, siap. Sampai mana tadi gua ngomong? Anak muda. Anak muda banyak yang ngomongnya cinta tanah air Ya. tapi hanya di mulut saja. Dengan perbuatan, dengan tindakan atau tingkah lakunya justru kadang tidak mencerminkan juga dia cinta sama tanah airnya begitu ya Pastor kadang. Nah, ini kan jadi contoh bagus bahwa pastor aja yang sudah hidupnya sudah cukup berat tanda kutip dengan menjadi pastor begitu ya, dengan ada harus menjaga kaul dan lain sebagainya, ditambah lagi harus mengenyam juga pendidikan sebagai militer dan juga harus menjalankan tugas-tugasnya. Iya. Baik. Sedih nggak sih kalau begitu? Agak sih Pastor. Agak Pastor. Sedih nggak sih? Agak Pastor. Kayak berat banget gitu loh. Cuman Kayak berat maksudnya banget. masih dijalani dengan penuh sukacita, Iya, happy seperti ini. Iya. Pastor ini pengen nyenggol sedikit nih. Kalau kayak di gereja yang tempat pastor tadi ditempatkan, stasi atau gereja sih Pastor? Sudah paroki. Sudah Paroki. paroki. Itu di Halim ya Pastor. Halim. Itu masih ada umat-umat di sekitar atau hanya khusus TNI Polri saja? Dan umat sekitar. Oh, digabung dengan digabung. umat Ya, sekitar. jadi itu makanya kita tadi Ha-ha. kita tidak mau kayak bikin Grup-grupan, negara dalam negara eksklusif. Justru malah gereja itu menghadirkan apalagi apa yang gagasan ini Aha.
narasi ini juga menjadi narasi dari TNI Oke. yang selalu mau memenangkan hati dan pikiran rakyat. Iya. Keren kan? Keren. Oke. Nah, pertanyaan saya lebih ke sini, kalau memang campur, Pastor, anak mudanya banyak nggak sih? Banyak. 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 Kan mereka jadi lihat Tertarik. contoh nyata Iya. di depan mata Iya. loh. Nyatanya sekarang putra altar saya Aha. itu bukan hanya mendaftar, masuk 4 jadi angkatan udara Wih, Waduh. hebat di ini. AAU, AAU itu? Akademi Akademi Angkatan Angkatan Udara. Keinjak, 4 Pak. orang. AAU. Enggak usah dipraktekin beneran. Ini juga dalam sejarah gereja di Halim itu baru 4 orang sebanyak ini ya baru di ini. Nah, saya juga aduh syukur Tuhan. Gitu. Iya, iya, Artinya apa ya? Figur betul. dan narasi Aha. apa ya untuk mau memberikan ya. Iya. Ya, mungkin ada motivasi-motivasi lain, tapi tetaplah. Jadi tentara itu kan yang pertama untuk NKRI kan. Iya, betul. Pastor, saya tersentil nih, 2 peran pastor dan di dunia militer. Ini mungkin sudah sering ditanyakan ke pastor ya. Saat satu sisi kita harus bela negara. Bela negara amit-amitnya kalau terjadi kita harus mempertahankan negara kita berperang. Pastor adalah Sosok pembawa damai. pembawa damai, harus menyebarkan misi, termasuk misi di agama Katolik paling jelas 10 perintah, salah satunya jangan Cintailah, membunuh. jangan membunuh. Ini kita nggak mau ini terjadi, tapi pastor, keseharian saat ada hal berkaitan dengan bela negara, satu lagi tentang gereja, Ini dilematis seperti apa? nggak yang Pastor rasakan? dilematis, Justru tidak. sudah diselesaikan Oh, gimana nih, oleh Pastor? namanya Konferensi Jenewa. Baca ini Oh, sosial. Konferensi Jenewa. Di Swiss kan? Wah, waktu itu Jadi- kebetulan lagi nge-MC, Pastor nggak bisa datang saya. Mohon maaf. Pengen datang pastor, Jadi cuma nggak ada diundang. itu bagian dari deklarasi umum untuk hak asasi manusia. Oke. Oh ini harus melek nih, Betul, melek betul. hukum, melek Ah. sadar sosial Betul. gitu kan. Jadi itu kan ada dasar. Aha. Jadi dalam Konferensi Jenewa tentang hukum perang, Oke. atau yang disebut hukum humaniter, karena Yes. bicara soal kemanusiaan. Ya. Dan kemudian diratifikasi oleh Statuta Roma, dan kita Indonesia ikut meratifikasi itu. Oke. Statuta Roma. Aha. Semua negara harus ikut ya. Nah, di situ diatur hukumnya. Yang soal ini tadi dibilang dalam tentara tuh ada 2 macam. Kombatan itu yang perang, sama non kombatan. Oke. Yang non kombatan disebutin juga dokter, psikolog, dan rohaniwan. Ada aturannya lagi, mereka tidak boleh menembak dan ditembak. Oh, jadi kalaupun peperangan, Pastor Nah, tidak sudah akan ada dirumuskan, di iya. combat. Kalaupun ada di depan ya nggak boleh bawa senjata lagi. Iya. Pastor pakai bajunya apa? Kan Hah? biar orang kalau Nah, suster ini juga itu kan belum jelas pernah nih. nonton nih film Batman. Band of Brothers. Oh, Band of Brothers udah. Serial udah itu panjangnya. ada itu. Tapi yang maksudnya Nah, di situ ada rohaniwan yang dador gitu. Apa rohaniwan? Dia nggak bawa senjata. Jadi Oke. sebelum Konferensi Jenewa Iya. loh. Itu kan sebelum kalah perang ya, si Jerman sama Jepang ya, dan Italia. Itu dar gitu, pasturnya juga dia nggak bawa senjata, dia ada pakai tanda ya, Ada bahwa dia- identitas sendiri yang identitas. membedakan. Seperti kalau ya? itu kan ada merah ada Red Cross gitu Red kan. Cross. Nggak Iya. boleh ditembak. Iya betul. Tapi betul. ketika ya namanya juga perang, yes. ya dador itu ada. Dan dia pakai rosario di film itu. Iya. Mbak Rosario sama buku doa untuk ini pengurapan orang sakit Iya. atau itu sakramen minyak suci ya. Aha. Itu udah begitu udah dying gitu tuh kan. Iya. Udah, gitu kan dia kayak gini dia doakan. Didoain. Terus satu datang lagi situ dia doa supaya orangnya itu masuk surga. Atau bukan masuk, supaya orangnya itu diselamatkan. Diselamatkan. Kalau masuk surga kan siapa Iya, yang nggak ngerti tahu. gitu Iya, kan. benar. Ya enggak? Sampai ada Iya, yang iya, ini pertanyaan, itu sebenarnya Yudas tuh masuk neraka enggak? Emang lu udah pernah ke neraka? Iya juga sih. Iya. Iya, Coba nggak ini tahu. duluan Son liatin. Wah, Ada nggak lumayan Yudas? ada orang Jadi, dalam. jadi nggak boleh lu bilang lu masuk surga masuk neraka. Aha. Ya toh yang jelas kita harus berbuat baik. Betul. Termasuk juga boleh mengkafir-kafirkan orang. Hmm. Mengatakan lu lebih jelek, gue lebih baik, siapapun. Ya, betul. Karena juga di agama Katolik bisa jadi gue lebih benar, lu nggak benar. Ya. Ya kan? Iya. Nggak iya, boleh. iya, iya. Nah, ini yang ini Ya, Iya. selingan selingan, intermezzo. tapi penting ini. Iya, penting. Termasuk misalkan kalau dalam kondisi perang misalkan ya, Ya. berarti kan pastor tidak diperkenakan membawa senjata sebagai jabatan rohaniawannya. Iya. Nah, kalau ada anggota militer umat Katolik, ini untuk konflik batin gimana nih? Maksudnya Nah, ini kan jadi namanya kan gini. Hmm. Nah, ini kita juga perlu. Kan nggak ada yang namanya di dalam dunia ini kan hitam putih itu nggak ada. Yang benar-benar ada saat dimana memang ada situasi yang Genting. Iya, tidak iya. tidak diharapkan Iya. dalam situasi yang situasional. Iya.
kan tetap ada aturannya, Mhm, ya kan? mhm. Kapan kita memang boleh menembak? Kan Oke. ada aturan. Kalau ada aturan begitu, kan jelas. Kenapa aturan itu dasarnya apa? Negara kita diganggu. Mhm, Kalau kita mau ngurutin nih secara iya, nggak iya, langsung iya, nih iya, dalam 10 perintah Allah. mhm. Sebelum jangan membunuh, yang ada apa? Ayo, ini juga ujian katekese. Jangan berzina, jangan mencuri. Nah, itu kan yang belakangan. Kan itu kan nggak bisa yang nomor 9 dijadiin nomor 2, nggak nomor bisa. 1 dulu. Nomor 1, 2, 3 itu kan Aku Tuhan, Allahmu, ya. Terus yang keempat apa? Apa? Hormatilah Orang tua. ayah dan ibumu. Orang tua. Baru jangan membunuh. Jangan membunuh. Nah, sekarang orang tua tuh bisa diartikan apa? Keluarga. Ya, keluarga bisa diartikan negara, apa? Negara, bangsa. Bahkan ibu apa? Ibu pertiwi, bapak angkasa. Pertahankan. Jadi namanya juga secara hukum ada ius sanguinis, ius soli. Ius Nah, soli. ini sosial kan? Yes. Ya kan? Ius soli kan berdasarkan darah. Maka tadi aku bilang, dari mana nih darahnya gitu kan? Aku ada darah Batak nih, tapi juga ada darah Madiun gitu kan. Nah, itu. Tapi bukan apa? Iya, iya. Oke. Itu ius soli. Ius soli. Ya. Dari darah. Ya. Lalu sorry, ius sanguinis. Ius sanguinis. Lalu soli itu kan dari daerah. Lu lahir di mana? Gue mau bilang gue orang Jawa gitu kan. Misalnya aku bilang orang Jawa, tapi lahir di Jakarta. Betul. Ya, nah itulah yang kemudian harus kita pertahankan. Maka kenapa kalau kita nanti ikut pesta demokrasi, ya kan, tetap dilihat dari daerah mana ente. Iya. So menjadi penting. Oke. Kalau misalnya ada sesuatu, ya kita harus bela dong. Iya. Ya kan, kalau kita Betul. diapain, kakak kita diapa-apain, kita harus bela, apalagi orang tua kita. Ya. Nah, maka saya kerap kali juga ngajarin nih sama adik-adik saya waktu di Taruna-Taruni. Ya. Boleh nggak kita ini apa namanya bunuh orang? Siap, boleh. Loh, kamu Katolik bukan? Kamu Nasrani bukan? Siap. Hukum perintah Allah jangan membunuh. Waduh, Gimana? dilematis Bingung itu benar. dia. Jadi Iya, bingung, baru kaget gitu. Nah, saya jelasin. Nah, siapa yang agamanya Hindu gitu kan ada agama ini pasti ada. Ngomong 1, 2 tuh ada di dalam kelas saya ada. Nih, saya baca Bhagavad Gita. Oke. Itu adalah kayak mazmurnya kita di gereja Katolik itu ada mazmur, ada kan dengan nyanyian Bhagavad Gita itu. Nah, di situ ada cerita dalam perang Baratayuda. Si Kresna itu dia itu sebetulnya golongan dewa, golongan Brahma. Oke. Tapi dia menjadi kesatria. Dia turun supaya menemani para Pandawa berperang. Nah, pada saat itu yang dikusiri, yang menjadi penunggang itu adalah Arjuna. Arjuna bingung nih. Kresna, saya ragu-ragu nih untuk perang. Kenapa? Kan yang kita lawan ini kan saudara sendiri. Iya. Oh iya. Masa saya harus membunuh saudara sendiri? Kresna memberikan jawaban moral yang luar biasa. Yang kamu hadapi dan harus kamu taklukkan bukan saudaramu, tapi angkara murka yang ada dalam hati saudaramu. Keren kan? Oh iya. Dalam, bro. Jadi jangan kira bahwa kita itu ya semuanya itu gandum. Iya, iya. Tapi ada ilalang juga. Ya. Nah, ya kan? Pada saat inilah sebetulnya kita juga harus menegaskan gandum harus menjadi yang baik untuk juga berjuang melawan ilalang. Oke. Ini nih, jadi kan gak ragu lagi ya Son. Kan Ragu dari lagi. pertanyaan itu kan Iya. apa Jadi namanya? maka kenapa ada pahlawan? Iya. Iya. Pahlawan, orang yang berpahala. Kenapa? Dia berani memberikan darahnya sampai mati, ya kan? Iya. Dan kita punya loh tokoh-tokoh nasional kita. Iya. Mulai Angkatan Darat siapa? Ignatius Slamet Riyadi. Oh. 2. Angkatan Laut Yosafat Sudarso, atau kita Yosudarso. 3. Angkatan Udara Agustinus Adi Sucipto. Adi Sucipto. 4. Ini semua pahlawan nasional. Iya, Adi Sucipto taunya bandara, kita ya. Bandara, yoi. Depannya Ya, Agustinus. itu tuh pahlawan. Sampai DKK. Iya. Langsung disampaikan Yang keempat, yang keempat. Sampai DKK. Yang Yang keempat keempat, polisi. Polisi. Ya, pahlawan revolusi siapa? Karel Saswitubun. Oh iya, pahlawan Kita revolusi. sudah ada. Yang romonya ada uskup bahkan. Ya. Yaitu Albertus Sugio Pranoto Monsinyur. Pahlawan nasional, bro. Ya. Lalu masih ada lagi. Yang awam siapa? Seperti kalian-kalian ini, Ignatius Yosef Kasimo. Oke. Pahlawan nasional, Yang itu bro. kita bingung terakhir. Iya, itu Yang bingung. Kasimo itu siapa sih, Pastor? Sampai DKK. Enggak yang terakhir yang bingung, semua juga bingung. Yang kita tahu tuh Om Stef, Kamaya. Ya, betul. Enggak, di sini kan Muhammad Toha. Enggak. Iya. Ya, di sini kan Muhammad Toha. Muhammad Ramdan, Iya, 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 kan? pahlawan-pahlawan Iya. dari Bandung. Ya, Iya, itu iya. Bandung Lautan Api
api. betul. Jangan dikati asmara Jangan. ya. Jangan. Ya tadi Ya. juga Arjuna bingungnya jangan diganti mencari cinta. Oh, jangan itu lagu Dewa dong. Pastor, ini ada slogan nih, 100% Katolik, 100% Indonesia. Ini slogan apa nih? Sedang ada misi. Nah, ini keren nih. Kita kembali ya. Oke, Waktu di kembali. sini jadi sebetulnya kenapa saya harus mengatakan bahwa ini Keuskupan TNI Polri itu adalah sebuah alasan atau juga tanggung jawab sejarah. Karena tadi setelah ada unit rohani yang dibuat oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 itu bulan November. Lalu bulan Desember itu karena tentunya dengan Monsinyur Albertus Sugio Pranoto yang mengatakan 100% Katolik 100% Indonesia berkirim surat kepada Tahta Suci. Oke. Dan kemudian Tahta Suci menjadikan Uskup Monsinyur Albertus Sugio Pranoto menjadi uskup pertama untuk Angkatan Perang Republik Indonesia. Nah, disitulah juga uskup ini kan juga luar biasa ya. Dia benar-benar orang pribumi yang sangat Indonesianis. Ketika lalu akibat perjanjian Linggarjati, nah ini penting nih sosial nih. Taunya kan? masuk ya. Nah, Masuk pemerintah Linggarjati. Indonesia itu dikooptasi jadi wilayahnya sehingga Indonesia dari Batavia dari Jakarta harus berpindah ke Yogyakarta, ya kan? Nah pada saat di Yogyakarta berapa saat kemudian ada dalam filmnya Sugio itu dia naik delman loh dari sana Jakarta ke dari Batavia. Semarang enggak kan keuskupannya di Semarang. Oh, oke. Itu jadi tempatnya Belanda kan, Ya. Nika itu ya. Dia datang untuk menghadirkan bahwa saya tetap Indonesia. Itu kan ada di filmnya Ya. Sugio Pranoto. Bahkan waktu 5 hari perang di Semarang tuh, yang membuat gencatan senjata kan juga Monsinyur Sugio Pranoto sampai ada di filmnya. Kalau kamu berani masuk ke ini, potong leher saya, gitu. Nggak berani mereka, takut. Itu kan sangat luar biasa. Jadi heroisme dari Monsinyur Sugio Pranoto. Dan di situ dia membakar semangat para itu. Sebetulnya tulisannya ada yang macam-macam, tapi yang tulisan yang saya lihat dari filmnya itu 100% Katolik, 100% patriotik. Oh, Ya kayak inilah kayak pantun ya, patriotik, Katolik. Katolik, rhyming gitu ya. Ya. Tapi ya patriotik itu ya kita 100% Indonesia. Indonesia. Gitu. Maksudnya siap untuk segala sesuatu. Dan ini kan juga bagi sejarahnya Indonesia. sejarahnya kan sampai demikian ada pastor pribumi kan juga karena seorang Belanda yang sangat Indonesianis namanya Romo Josef van Lith. Oke. Ya itu kan muridnya tadi yang saya katakan itu namanya Monsinyur Sugio Pranoto, muridnya Romo van Lith di Muntilan. Ignatius Joseph Kalsimo, muridnya Romo van Lith. Saya menulis bukunya Agustinus Adi Sucipto. Ayahnya Bapak Ruido Darmo itu juga anak muridnya Romo van Lith. Lalu Yosudarso itu juga anak Salatiga. Itu cukup dekat dengan komunitas-komunitasnya Romo van Lith. Jadi Romo van Lith lah yang menekankan Indonesia menjadi bagian dari iman Katolik. Dan ini saya tambahin karena penting banget karena waktu itu Romo van Lith itu menjadi Volksraad karena minta sama HOS Cokro Aminoto. Yang di Jogja ya, untuk mewakili orang-orang pribumi bisa masuk di Volksraad. Kenapa? Volksraad itu adalah majelis rendah. Supaya ada wakil karena dia meskipun orangnya orang Belanda, tapi dia mengatakan dalam tulisannya, saya tahu sebagai rohaniwan kalau nanti ada suatu ketika konflik antara pribumi, ya pribumi itu inlander ya, pribumi dengan Hindia Belanda, saya harus berada di tengah. Tapi kalau sampai terjadi konflik yang berat, saya akan berpihak di pihak Indonesia. Gila kan? Jurus terakhir keluar tuh ya, harus di Indonesia maksudnya membelanya ya. Ya. Kalau sampai harus gitu ya. Ya artinya sampai ada konflik gitu kan harus ada di tengah. Iya. Tapi kalau harus memilih, saya memilih Indonesia. Ini mengantarkan pada ini ya, umat selama ini mungkin beberapa merasa dirinya sipil, berhenti di sipil. Padahal kekatolikannya itu juga ada cukup kental di dunia militer Indonesia, TNI Polri, apalagi dengan adanya keuskupan militer ini. Nah sebenarnya Pastor, concern seperti apa yang harus umat punya nih, bahwa ternyata oh iya kita Katolik, kita di Indonesia, tapi kita jangan sampai lupa nih ada hal
tentang kita sebagai warga negara, sebagai bangsa. Ini nih kita adalah bagian dari itu juga, dan kekatolikan tidak lepas dari sejarah bangsa kita sendiri. Pastor melihat nggak sih sekarang apakah itu mulai pudar atau harus dikembangkan lagi? Apa yang harus dilakukan Pertama kan oleh selalu umat kita sekarang? berhadapan dengan tantangan ya. Iya. Ya. Kalau Romo tuh kerap kali lupa tantangan karena banyak kerantangan. Asik. Isinya apa aja, Mu? Ada rendang. Rantangan yang Rantang. ngirim ciwi-ciwi lagi. Banyak kasih Master? Capek Maaf nih. deh. Maaf nih. Kan gagah banget nih. Romo, TNI. Dan nggak Nah, kelihatan ini Romo. mesti begini nih. Ngomongnya mesti gini. Romo berapa sih cewek-cewek yang datang ke Romo? Kok pertanyaannya gitu? Sekarang yang bahaya, Romo berapa sih cowok-cowok yang datang ke Romo? Iya. Emang ada juga? Ada juga. LGBT? Iya, ada. Iya, Ayo. emang ada juga yang deketin Romo. Ya. Keterlaluan. Lalu. Saya kan sekilas tidak Ada tampak rohaniawan. Orang betul. mengenal kasat mata aja. Wah, ini militer. Gagah. Bukan Ya, pastor begituan. nih. Tapi kan yang penting hatinya dong. Itu Asik. dia, Iya. pastor. Kalau udah ngomong beda kan? Iya. Ger. Wow. Coba, tadi pertanyaan Jadi Sony sampai dulu. gimana tuh Tantangan. pertanyaannya? Tantangan. Betul. Jadi Tantangan. kita punya tantangan untuk generasi apalagi sekarang udah generasi baru lagi nih, bukan generasi milenial nih. Bukan. Apa namanya tuh Alpha generasi sekarang tuh. alpha Iya. ya. Orang udah nggak mau lagi diceramain, nggak mau. Oh. Dia sekarang apapun pakai media-media sosial. Sekarang yang paling penting apa sih? Teladan, narasi. Narasi teladan. Aku kayak begini, percuma kalau aku apa namanya hanya lip service lah. Iya. Apa yang aku perjuangkan, apa yang ada di hati itu ditampakkan. Nah, itu sebetulnya menjadi apa ya, kekuatan. Nah, tantangannya kita kan sekarang juga medsos, Ya. ya kan, yang bisa mengaduk-aduk perasaan dan sebagainya itu. Inilah yang sebetulnya harus kita tetap perjuangkan karena menjadi bangsa itu kan sebetulnya adalah menjadi ya. Bukan kemudian sudah terjadi. Kita belajar aja lah dari Amerika yang katanya sudah demokrasi begitu. Nyatanya Trump yang seperti itu aja bisa kepilih gitu kan. Ya kan? Yang secara rasional mestinya enggak gitu Iya. kan. Iya. Ya kan? Sehingga ya lawannya Trump waktu Trump masih ingat waktu dia bilang kita harus bikin benteng untuk jangan sampai ada Meksiko imigran masuk, datang gitu iya. kan. Ya. Imigran. Tapi apa yang dikatakan oleh Paus Fransiskus, bahkan seorang Muslim sekalipun bisa saya salut sama Bapak Paus yang menghadirkan jembatan lebih daripada sebuah tembok. Iya. Oh gila, Hmm. itu inspiring. Jadi Ya. kita sebagai orang Katolik kita tidak hanya mengatakan bahwa aku Katolik, kamu masuk Katolik, enggak. Bagaimana kita menghadirkan nilai-nilai Kristiani Ya. yang bisa kita pakai bersama dalam kehidupan beraneka dan beragam. Iya. Itu baru Value keren. editnya berarti. Edit value-nya. Dan itu kan Pancasila banget. Banget. Ya. Ya kan? Jadi kita pakai Beragam-ragam contoh. bineka tunggal ika. Iya, bangsa kita sebenarnya ke depan ini bisa menjadi misi diplomasi. Maka kenapa sebetulnya mau kita dibilang bangsanya ini ya koruptornya banyak dan sebagainya, tapi nyatanya kita tetap harus diperhitungkan karena gotong royong yang paling besar pada saat Covid Indonesia termasuk yang Iya, diunggulkan. Iya. Bahwa Modal memang- sosial kita kuat loh. Iya. Kuat. Tapi kan tahun depan 2024 nih. Asik. Ini Grup- nih yang seru Grup nih. keluarga Katolik nanti berantem gara-gara beda capres gimana dong, Itu Pak? yang kalau berantem tuh artinya belum dewasa. Saya hadir di sini adalah bagi mereka yang dewasa Iya. tapi berjiwa muda Nah. dan mereka yang muda tapi bersikap dewasa. Asik. Sony itu curhat karena Iya. grup dia bentar lagi bakal rame. Iya. Mau di keluarga untuk aman ada maim ya. Cuman pertemanan. Kita Pertemanan. sebagai umat Katolik nih Pak Sur menghadapi 2024. Kan akhirnya kita dalam segala konflik yang muncul Iya. kan kita didewasakan. Iya. Iya. Ya kan? Hmm. Diingatkan aja lah, coba ya konflik mana namanya waktu mestinya kita udah ancur-ancuran tuh 98 ya. Iya, Iya. harusnya. Seperti ya. Balkan ya. Iya, Balkan iya. tuh Yugoslavia itu Betul. sekarang jadi 7 negara. Iya. Ada Slavia, ada Bosnia, ada Montenegro dan Iya. sebagainya itu. Betul. Dari Indonesia hebat. Kenapa? Kita punya the 5 principle of Pancasila. Nah, ini itu, penting ya. dan ternyata Dan itu juga ada platform kita. Sekarang Iya. kita nggak bisa maaf ya yang dari negara jiran ya. You come from I'm a Chinese, I'm India gitu kan. iya. Padahal lupa mereka Malaysia. Kami Indonesia. Indonesia. Lu mau Batak Indonesia, lu mau orang Manado Indonesia. Jawa Indonesia. Ciwastra
Itu rumah saya. Rumah saya. Rumah saya. Ini tiap episode tiap coba, disebut coba. terus nih. Coba lihat Nasution dari mana? Batak, Sumatera Batak. Utara. Abdul Haris Nasution. Iya. Gila loh. Di sini saya berani ini. Orang-orang Batak yang di sini dihormatin, bener nggak? Betul, Iya. betul. Benar. Kenapa? Waktu berjuangan Bandung Lautan Api dan kapan mereka berjuang betul sebagai anak putra Priangan. Iya. Putra anggap sebagai putra daerahnya Putra daerah, gitu, memperjuangkan. Maka ada Abdul Haris Nasution, dia adalah juga sesepuh dari Kodam Siliwangi. ya. Oh. Benar nggak? Itu wow. dia. Kalau Sony bilang kenapa disegani orang Batak, angin aja dijual katanya. Iya, tambal ban sama kami kan dibisnisin 2000. Tapi diterima baik. Iya, Diterima baik. betul. Kalau tengah malam nggak ada tukang tambal ban, kempes. Wah, Kami ya turun kan? tangan. Berarti buat 2024 Son ke Ya. depan umat Katolik dihimbau. Pastor Riz tadi secara tidak Ya. langsung ya ngomong. Ya, kedewasaan kita dituntut, bagaimana kita juga bisa Betul. jadi pembawa pesan yang baik dan contoh yang baik untuk mereka yang kalau bisa mah ya gitu mah kick aja dari grup. yang mana? Oh, Nah, Udah mau ini. gitu. Karena orang bilang begini, Romo kan tentara kan nggak boleh berpolitik. betul. Sorry, saya ngajarin sama tentara boleh berpolitik nggak? Tidak, saya mengatakan boleh. Nah, Dalam gimana? ranah? Politik hati nurani. Asik. Iya kan? Jadi bukan orang kadang-kadang salah gitu kan. Politik itu kesannya tata Lagi negara begini, saja gitu ya. iya, ya toh. Soal gulma aja jadi masalah politik ya kan. Karena apa? Orang kalau salah tuh wajar kan? Iya, Ya. betul. Iya kan? Hmm. Orang kalau salah wajar. Ini juga ini apa perilaku politik kita nih harus ini. Orang salah wajar, ya kan? Bikin apa rumput-rumputnya nggak bagus, gulma ini ganti nggak sesuai dengan FIFA, wajar lah. Iya. Tapi kalau sudah menyalahkan orang lain, Iya, itu. Aduh, itu politik. Iya, iya. Menyerang ke sosok itu Ya, politik. itu betul. politik Iya, iya. gitu. Dimanapun, di rumah tangga, Betul. sama. Ada politiknya Nah, tuh. tapi semua orang akhirnya apa? Berpolitik. Saya kesini aja politik. Betul. Iya, Iya ada kan? misi ya. Ada misi, ada visi, ada Baju politik. kita juga politik, merah Politik, putih. iya. Ada misi kenegaraan. Tapi sesuai dengan hati nurani dan tidak menyalahkan, tidak menyudutkan orang lain, Iya. membuat orang lain lebih utama dari diri sendiri. Itu politik hati nurani. Dan itu misi Wah. gereja. Ya, Pastor. misi Untuk kemanusiaan. misi kemanusiaan. Siapa yang ingin ditinggikan harus merendahkan dirinya. Nice, sadis. Walaupun cetek Katoliknya tapi tetap Di pasal berapa, Mas? Son, pasal bagian lu Son. Pokoknya ada di Alkitab tuh. Pastor sebagai penutup nih barangkali kira-kira buat anak-anak muda yang juga tertarik masuk militer tapi juga tertarik untuk masuk seminari. Karena gini, kan banyak tuntutan orang tuanya nih Pastor. Papa pengen kamu jadi ABRI, atau jadi TNI. Tapi aku hatinya terpanggil untuk jadi pastor. Ya, kita sekarang lagi lihat nih umat sekalian, sosok yang nyata di hadapan kita seorang anggota TNI dan seorang pastor. Bisa berarti ya. Gimana nih pastor caranya atau pesannya kepada orang tua dan kepada anak-anaknya? Be yourself. Sederhana, be yourself. Be yourself. Jadi diri sendiri aja. Jadi kamu punya minat apa? Dari situ aja dulu. Very simple. Jadi diri sendiri, berbuatlah baik untuk orang lain. Mikir kalau saya berbuat ini berdampak baik atau jelek ya untuk orang lain, itu aja. Oke. Selama tidak jadi Sehingga, batu sandungan jalan. Ya artinya baik nggak ya gitu ya. Jangan pikir untuk diri sendiri lebih dulu kan, kita harus berpikir orang lain karena kita hidup bareng. Ya. Yang ini maunya gue nih. Nah itu udah buat kita itu udah menjadi hambatan ya. Orang kalau misalnya ini apa ini kan gue nih, nah, susah deh. Dan tidak ada yang lebih baik. Misalkan, jadi seorang TNI lebih baik dari pastor. Pastor lebih baik dari, tidak seperti itu ya. Tidak seperti Tidak itu. seperti itu pasti. Yang jelas semua profesi mulia. Nah, Mulia. Mau jadi tukang apa OB pun mulia kok. Sapu Iya. jalan, Sapu apa gimana jagat mulia? ya. Ah, sapu jagat. Salah dong. Sapu jagat. Kalau sapu bersih Maman Abdurrahman Iya, sama betul. Nur Alim. Ya itu. Jadi yang terakhir saya mengatakan be yourself. Ya. Ya jadi diri sendiri. Percaya bahwa kalau saya selalu mengatakan gini di akhir saya komili biasanya, Tuhan selalu memelihara dan melindungi setiap orang yang dengan tekun dan setia menjadi pelaku firman-Nya. Saya sampai lupa beliau pastor. Air homili gue bingung. Oh iya kan pastor. Son, barusan juga kan gue bilang. Iya Saya pakai memang. seragam. Gua Memang. bingung.
Oh, homili, oh iya kan pastor. Iya. Itu seperti berkat yang memang harus disampaikan ke umat di Ya, itu saya penghujung ulang-ulang homili. terus. Saya ulang-ulang terus. Memang benar juga yang menjalankan firman-Nya gitu. Kalau Iya, cuma dibaca doang percuma ya Pastor ya. Iya, jadi Gitu. belakang kan, Romo khotbahnya bagus gitu ya, kayak Romo Eko gitu kan. Wah, gila lo, keren loh gitu ya. Gaul banget gitu kan. Asik. Yang penting kita jalanin ya. Nah itu. Iya benar. Walk the talk. Walk the talk. Yes. Gua nggak tahu gua ngomong apa barusan. Roh Kudus ya. Roh Kudus. Nih, dapat- Saya nggak bisa ngomong. Ini Roh Kudus nih. Pastor, kalau Sony begitu saya nggak bisa ngomong antara Roh Kudus atau Roh Kuda. Yang Lebih kata yang lain. kelapar. Nah, ngomong-ngomong, ini karena 17-an Ya. kita akhiri dengan lomba. Lomba apa nih? Jangan diminum dulu, habisin. Siapa duluan yang bisa bikin botol ini berdiri? Ayo, 17-an. Pastor dulu. Wah, gagal. Kalau berhasil baru minum. Coba lagi ya. Kalau nggak beres-beres acaranya nih. Loh. Nggak, gagal. Maaf ya, saya yang akan menyelesaikan. Nah, kan? Sombong dulu. Nggak bisa. Ayo, 17-an. Oke, ini. Oke. Yeay, Tambah hampir. durasi ya. Tanpa durasi. Aduh, dikit lagi. Harus dikit. Ayo dong. Terima kasih sudah menyaksikan Rumah Noni. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Merdeka!